Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul yang dipuji Tuhan. Terambil dari 2 Korintus 10 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya mengajak kita semua untuk membayangkan sejenak ketika kita berada di sebuah pasar besar yang ramai pada zaman dahulu di abad pertama. Di sana mungkin Anda akan mendengar orang-orang yang saling bercerita dan juga mungkin saling memuji diri mereka akan keberhasilan mereka. Ada mungkin pedagang yang lantang bicaranya dan memuji dirinya karena keberhasilannya menjual barang-barang dagangannya. Ada juga mungkin orang-orang pintar, filosof-filosof yang membanggakan kebijaksanaannya, dan bahkan juga seorang pemimpin agama yang menonjolkan kesalehannya. Dalam suasana ini, ukuran nilai seseorang seringkali diukur dari seberapa keras mereka mempromosikan diri. Lalu mari kita bandingkan dengan pesan Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Ia berkata dengan tegas, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pernyataan ini tidak hanya menentang norma sosial pada waktu itu, tetapi juga menantang kita hari ini di dunia yang tidak jauh berbeda, di mana citra diri dan pengakuan publik sering menjadi ukuran keberhasilan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam ayat ini, memahami konteksnya dan melihat bagaimana hal ini relevan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Konteks dari surat 2 Korintus ditulis oleh Paulus untuk menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi jemaatnya, termasuk kritik terhadap kerasulannya. Pasal 10 menjadi bagian di mana Paulus mulai berbicara dengan nada yang lebih pribadi dan juga defensif. Di sini ia menjawab tuduhan bahwa dirinya tidak cukup mengagumkan dibandingkan para rasul palsu yang mengklaim otoritas lebih besar. Ayat 18 itu adalah klimaks dari argumen Paulus dalam pasal ini. Ia menegaskan bahwa validasi sejati tidak berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Paulus yang sering dipandang rendah karena penampilannya yang tidak mengesankan dan gaya bicaranya yang sederhana mengingatkan jemaat bahwa yang penting adalah siapa yang dipuji Tuhan, bukan siapa yang pandai memuji dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat konteks budaya Korintus, kita mengetahui bahwa kota Korintus itu adalah kota yang makmur dan multikultur, penuh dengan persaingan dalam perdagangan, pendidikan, dan agama, tidak jauh berbeda dengan kota-kota metropolis yang ada pada saat ini. Di sana orang saling menggunakan berbagai cara untuk menaikkan status sosial mereka, termasuk dengan membanggakan diri. Kalau mungkin dalam konteks budaya zaman sekarang, mungkin orang ada yang membeli follower di sosial medianya, ada yang membeli like, dan sebagainya. Nah, di dalam dunia seperti ini, keberhasilan itu diukur dengan seberapa banyak pengakuan yang didapat dari orang lain. Paulus menghadapi budaya ini dengan pesan yang sangat kontras. Pengakuan dari manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan pengakuan dari Tuhan. Maka untuk memahami ayat ini secara utuh, kita perlu melihat bagaimana Paulus membangun argumennya. Kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, 2 Korintus 9, Paulus berbicara tentang kemurahan hati dalam memberi. Fokusnya adalah pada tindakan kasih yang tulus, bukan pada upaya untuk menunjukkan kebaikan diri di hadapan orang lain, dan hal ini menekankan bahwa motivasi di balik perbuatan kita lebih penting daripada pengakuan eksternal. Sementara di pasal setelahnya di 2 Korintus 11, Paulus memperingatkan jemaat tentang bahaya rasul-rasul palsu yang membanggakan diri dan menyesatkan orang lain. Ia menunjukkan bahwa kebanggaan manusia
sering kali menjadi alat penipuan, sementara Allah melihat hati dan motivasi yang sejati. Dengan demikian, 2 Korintus 10 ayat 18 menjadi peringatan penting agar jemaat tidak terjebak dalam penilaian dunia yang superficial, tetapi fokus pada apa yang berharga di mata Allah. Nah, sementara dari 2 Korintus 10 ayat 18, ayat ini adalah inti dari pesan Paulus kepada jemaat Korintus tentang pentingnya hidup berdasarkan standar Allah, bukan standar dunia. Tema ini berulang kali muncul dalam surat 2 Korintus, khususnya dalam konsep kekuatan Allah yang dinyatakan dalam kelemahan manusia. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Nah, Paulus ingin jemaat memahami bahwa kehidupan Kristen itu bukan tentang pencapaian manusiawi, tapi tentang kesetiaan kepada Allah. Nah, di dalam konteks kitab ini, ayat ini juga menjadi cerminan dari pelayanan Paulus sendiri. Dia tidak pernah mencari pujian manusia, tapi selalu mengarahkan hidup dan pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Melalui surat ini, Paulus menantang jemaat Korintus untuk melihat kehidupan mereka dengan perspektif yang sama. Saudara, ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita menemukan teladan utama tentang apa artinya hidup yang berkenan kepada Allah. Kristus tidak pernah mencari pujian manusia. Sebaliknya, ia dengan rendah hati mengosongkan dirinya, bahkan hingga mati di kayu salib. Dalam pengorbanannya, Yesus menunjukkan bahwa nilai sejati bukan terletak pada pengakuan dunia, tetapi pada ketaatan dalam melakukan kehendak Allah. Dalam Kristus kita menemukan identitas baru. Kita tidak perlu mengejar pengakuan manusia, karena kita telah diterima oleh Allah. Kita dipanggil untuk hidup dengan standarnya, menjadi terang di dunia yang gelap, dan memuliakan namanya dalam segala hal yang kita lakukan. Lantas apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengevaluasi motivasi diri kita sendiri. Saat kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini untuk memuliakan Tuhan atau untuk mendapatkan pujian kepada manusia? Sebuah tindakan kecil yang tulus di mata Tuhan lebih berharga daripada prestasi yang besar yang hanya digunakan untuk memuaskan ego kita saja. Yang kedua yang bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari adalah kerendahan hati di dalam pelayanan. Jangan takut untuk melayani dengan rendah hati. Bahkan jika tidak ada yang melihat atau menghargai, Tuhanlah yang melihat hati kita. Dan dialah yang memberikan upah yang sejati. Dan lalu yang ketiga dalam penerapan hidup sehari-hari adalah kepastian di dalam Kristus. Di dunia yang seringkali menilai kita berdasarkan penampilan atau pencapaian, ingatlah bahwa nilai kita itu sudah ditentukan oleh apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di salib. Kita dipuji oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha diri kita sendiri. Karena itu mari kita merenungkan hal ini bersama-sama. Apakah hidup kita mencerminkan nilai-nilai dunia atau nilai-nilai Allah? Hidup yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hidup yang mencari pengakuan manusia, tetapi hidup yang setia melakukan kehendak-Nya seperti Paulus. Dan marilah kita juga menjadi hamba yang setia, yang tidak tergoda oleh pujian dunia, tapi selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan seharusnya adalah mencari perkenanan-Mu ya Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri kami sendiri, bukan untuk mencari pengakuan manusia. Di penghujung akhir tahun ini, kami sama-sama ingin merefleksikan kembali apa yang telah kami lakukan selama ini. Kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami diarahkan kembali untuk selalu fokus kepada Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami, pimpinlah aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.